Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil لم يختلف قطعها مطلقا أبدا وما تشاءب أصلا في مدى الزمن يا رب منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب وقلبه لم ينم والعين قد نائسة ولا يرى ظله في شمس فاطن يا رب يدفع قد آلت قوما إذا جلسوا إن الولادات سر يا ذا بمختتني يا رب هذه الخصائص فافدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله أجمعين والتابعين سيدنا الإمام المهدي إلى الله السيد الأعظم المقدم محمد بن علي وعلي جميع سادتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي وحنبل وإمام أبو الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي شيخ الشباب الجيلاني قطب الأقداس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ البارس قطب الإشاق وسليم البلاد الحبيب الله بن علي الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب الإمام محمد نووي بن عمر الجاوي والشيخ حمودين أحمد بن حجر العسقلاني أروح أولياء والعلماء والصالحين خصوصا كي عبد الله بن حسين بن ياسر معاذ والدي كي محمد صديق بن لسان حجي الرحمن بن نور محمد بن جعفر رحمه الله بن سعيد من وقف وصدق وأمر وبنى هذا مصلى الجهاد والمدرسة وحصول المعقولين أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا قراباتنا مشايخنا ومعلمنا ومن له حق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة
زيارة الحرمين واغسلنا وأهل بيتنا وجماعتنا التوفيق والهداية والسلامة والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. Pada halaman 28 baris paling atas, baris pertama, wal maqalatu saminatu wal ishrun. Ya, sebelah kanan. An Hatim al-Asam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu warsu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa ruh. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim Senin subuh Musalla al-Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus dengan orang tua, para sepuh, para ujat, para asatidzah, pengurus Musalla al-Jihad, tokoh masyarakat, Dir Bapak Hamdani, para pengurus RT RW dan semua yang hadir. Dari doa mudah-mudahan semua sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka ta'lim muzakarah silaturahim sikri itikaf sekaligus memakmurkan masjid musalla. Mudah-mudahan amal ibadah kita, duduk-duduknya kita, kumpulnya kita semua akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali muzakarah dan taklim kita, tentunya nasihat buat saya, nasihat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini Imam Nawawi Umar Al-Jawi, wal maqalatu saminatu wal ishrun. Bermula ini adalah nasihat makalah yang ke-28. An Hatimil Asam, dari seorang ulama tasawuf yang bernama Imam Hatim Al-Asam rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada Imam Hatim Al-Asam. Annahu qala, beliau berkata, memberikan nasihat kepada kita semua, ya, pencerahan yang mudah-mudahan bisa kita ambil maknanya. Man sarafa arba'an, orang yang menggeser, pindah, bahasa kerennya berkomitmen, ya. Orang yang berkomitmen dari 4 perkara menuju kepada 4 perkara yang lain.
maka wajadal jannata, dia akan menemukan surga atau akan mendapatkan keinginannya, yaitu surga. Ya, jadi sebuah komitmen besar. Ya, komitmen ini akan diriwet, akan mendapatkan satu penghargaan oleh Allah berupa surga, tapi dengan catatan komitmen yang tinggi. Ya, karena surga itu satu hal yang besar, maka komitmennya pun komitmen yang besar, bukan main-main. Ai man taraka arba'an, orang yang mampu meninggalkan 4 perkara. Watawajjaha ila arba'in, kemudian dia bertawajjuh, dia berkomitmen menuju kepada satu perkara, kepada 4 perkara yang lain, maka wajadal jannata, dia akan dipastikan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa nih. Karena Arab-Araban kita kan surga. Arab-Araban kita surga, tapi bukan cuma arab.com, tapi harus diwujudkan dengan realitas, dengan fakta, ya, atau dengan komitmen. Yang pertama adalah an-naumu, meninggalkan keenakan tidur, atau menyedikitkan tidur. Ilal qabri, menuju kepada mengingat kematian. Bi antaraka raihatan naumi, yaitu dengan cara meninggalkan kenikmatan tidur. Wa tawajjaha ila rahatihi fil qabri, dan berkomitmen menuju kepada kenikmatan kubur. Bi an amila, dengan berkomitmen, berupaya untuk melakukan amal soleh li ajrihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sedang berkomitmen nih, komitmen bangun subuh. Kalau nurutin hawa nafsu enaknya tidur, ya, karena ngantuk, yang kerasa ngantuk itu jam 3. Tanya deh Hansip deh. Kalau Hansip jam 11 nggak ngantuk, ya, jam 1 jam 2 tuh nggak ngantuk, tapi kelip-kelip matanya udah 3:30 tuh, ya, maka geser dari pulang. Ya, kita udah mulai kerasa. Jadi jam 3, ya, jam 3 itu tantangannya berat. Kenapa saya bilang tantangannya berat? Sebenarnya mata kita sudah melek. Bukan tidur nih kita. Jam 3 itu usia 40 tahun ke atas, sebenarnya kupingnya sudah mendengar, matanya sudah kebuka, nyawanya udah balik. Nyamuk aja dia berasa tuh digigit, ya, nyamuk berkali-kali gigit berasa, cuman belum mau bangun. Padahal matanya sebenarnya udah kebuka tuh, kupingnya udah ngedenger, nyamuk udah gigit. Masih belum juga, dia dengar suara kentongan 4 kali, tang tong. Kenapa? Hansip di depan rumahnya udah mukul 4 kali kentongan, gitu kan ya.
Jembeker udah bunyi kering. Udah 3 kali kan bunyi, udah 3 kali tanda tuh isyarahnya. Isyarah nyamuk, isyarah hansip, isyarah kentongan, ya. Tambah lagi isyarah apa? Isyarah tarhim, ya. Isyarah tarhim, ya. Tarhim juga kudu dibangkitkan lagi nih. Sekarang tarhim udah mulai jarang nih, ya. Setel radio 10 menit sebelum azan. Jadi orang kagak kaget. Waktu mulai Allahu Akbar, lu kaget kayak gitu. Karena nggak ada track-tracknya, tau nggak ada track-track. Kalau beduk tuh begini tuh deh, dung gitu kan ya, itu namanya track-track. Tiba-tiba azan, kaget dia. Gitu. Ya padahal awalnya udah nyamuk, udah hansip, udah gitu. Nih tarhim penting nih, ya. Tarhim itu aba-aba sebelum azan 10 menit. Gak apa-apa tuh, bagus. Asalkan 10 menit sebelum azan. Jangan 1 jam sebelum azan. Itu gak cakep tuh. 1 jam sebelum azan udah kenceng. Ya cukuplah 15 menit 10 menit sebelum azan. Jadi gak kaget orang. Wah udah tarhim nih. Kalau orang yang memang ikatan setannya terlepas, jadi ketika kita tidur kan kita sedang diikat oleh ikatan setan. Ikatan pertama terlepas ketika mata kita melek, kita bangun duduk tuh, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terlepas ya talitisnya tuh. Tahu talitis? Kalau maling sekarang nggak diborgol pakai talitis. Talitis tuh murah cuma 2.000. Cuman plastik, dia nggak bakal bisa nggak bakal bisa putus. Gitu kan ya. Ikatan kedua terlepas ketika orang itu sudah menuju ke kamar mandi dan dia berwudu. Terlepas. Ya, mau borgol setan, mau borgol kayak gimana juga putus. Ikatan ketiga terlepas ketika orang itu sholat, maka setan itu akan marah dan dia pasti akan lari. Ya. Dan dedengkotnya iblis itu pasti akan lemparkan setan model kayak begitu tuh. Dibilang apa? Goblok lo, godain gitu aja gak bisa. Ya, diikat begitu aja pakai telepas. Kenapa? Sejatinya orang udah menang. Ya. Sudah menang melawan apa? Hawa nafsu setan. Ya, tapi kalau orang tetap rogyahatan naumi, menikmati tidurnya, dan ternyata enak dinikmati tidurnya tuh. Tidur ngeliat film sambil dengan as-sholatu khairum minan naum, enak ternyata ya. Gitu. Ya buktinya apa? Banyak yang nggak bangun. Kalau nggak enak, gitu kan ya. Nah enak jadi banyak pada nggak bangun. Bukan sih bukan orang sini, bukan. Ya, sana. Orang sini sih kagak. Ya, nggak beda. Jadi tidur itu nikmat. Apalagi setan ketika kita tidur, itu riwayatnya adalah bahwa mata itu ditaburkan, ya, ditaburkan oleh serbuk, sehingga kayaknya mata orang tuh lengket. Kalau anda ke Klender sebelah kanan menuju kepada Pulau Gadung, itu ada yang namanya nasi uduk mat lengket. Itu jualnya nggak lama dia, sejam 2 jam kelar nasi uduknya. Kenapa? Enak. Gitu kan ya. Tanya tuh Pak Ajis tuh sama Pak Helmi itu. Ya. Sering ke sana tuh lewat doang.
Jadi kalau mau pesen hibah, gitu kan ya, itu hibah tuh di arah dari Klender ke Pulau Gadung. Itu sebelum hibahnya tuh ada matlengket. Kalau yang nggak tahu nanti saya kasih tahu. Ya. Jadi caranya bagaimana? Tinggalkan kenikmatan tidur yang sesaat. Karena kita sudah nikmat tidur itu dari jam 11. Kata dokter bahwa tidur terbaik itu yang orang rasakan adalah jam 11 sampai jam 2. Di situ akan muncul yang namanya obat tidurnya. Gitu. Jadi kalau sudah tidur di atas jam 12 sebenarnya tidak mendapatkan energi dari tidurnya. Kalau saya bilang kita sudah jam 3, setengah 4 sebenarnya mata kita sudah ngajakin melek, sudah ngajakin bangun. Ini ya beberapa jam dari setengah 3. Ya setengah 3 ya. Maka kadang habis subuh suka ngeliat juga. Kenapa? Bangunnya terlalu malam. Ya sholatnya gitu. Bagus. Ya, jam 3 sudah calling tahajud. Tuh. Kalau nggak bangun sedang sentil. Ini kali ya. Terasa-rasa seperti ada yang membangunkan, ada yang menyentil kupingnya. Setengah 3, jam 3, sehingga sudah bangun. Ya. Itu adalah nikmat besar. Jadi orang kalau dirasakan, dibangunkan, ya, dikuatkan dia untuk bangun, itu adalah karunia Allah. Karena banyak orang, mohon maaf dalam tanda kutip, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diberikan kenikmatan tidur sampai dia nggak sholat subuh. Sebenarnya itu bukan nikmat, tapi niqmah, pakai qaf. Ya. Kalau pakai ni'matun pakai ain, ni'matun itu karunia besar dari Allah. Tapi kalau bunyinya pakai qaf, ni'matun itu adalah siksaan. Azab yang terasa seperti kenikmatan. Ya kan ada orang yang jabatan, orang yang kaya, yang dia nggak sadar dia maksiat. Itu adalah istidraj, gitu kan ya bahasa kita ya. Bahasanya adalah istidraj. Kenikmatan yang berubah menjadi siksa, yang dia tidak merasakan siksa itu. Ya. Muhara semalam, kemarin, yang di Sulawesi Selatan ada gempar tuh, gubernurnya diborgol karena OTT dengan para pejabat yang lainnya. Ada 10 orang. Ya. OTT itu ketemu tuh 12 miliar di tas. Gitu kan. Gitu. Ya OTT 12 miliar yang rupiah, yang baru yang rupiahnya tuh. Belum yang aset, belum yang lainnya. Jadi kenikmatan, jabatan dan sebagainya terasa berubah menjadi nikmatan, menjadi siksaan yang berupa istidrat, nggak kerasa, itu jadi azab. Ya gimana kalau orang udah diborgol, namanya sudah hitam, gitu kan ya. Kita naudzubillah, ya naudzubillah summa naudzubillah. OTT, ya, operasi tangkap tangan. Cuma nggak malu tuh orang lagi kumpul ditangkap. Jabat, ya, oh narkoba sih nggak apa, jabat. Jadi begitu nih. Jadi caranya bagaimana? Sedikitkan kenikmatan tidur dan banyak berpikir tentang kubur, tidur dan kubur. Bi'an amila sholihan bi ajrihi, yaitu dengan merealisasikan amal soleh li ajrihi, mengharap keriduan Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ternyata orang-orang dahulu hancur sebabnya 3. Sebabnya 3. Apa? Pertama adalah kasratut ta'am, banyak makan. Orientasinya makan mulu. Sekali-kali makan enak sih nggak apa-apa, sekali-kali sate duduk nggak apa-apa, ya. Sekali-sekali soto Haji Usin, sekali-kali mat lengket. Ya namanya orang sekali-kali pengen makan nggak apa-apa. Jangan berorientasi terus makan mulu, gitu kan ya. Sehingga apa? Kenyang, perutnya kenyang, melebihi batas kekenyangan bahkan. Nah maka kedua sebab manusia hancur orang-orang dahulu adalah setelah kasratul ta'am adalah apa? Kasratul kalam. Ya, biasa kan kalau orang makan segala macam kongko ngobrol-ngobrol, ngobrol ngalor, ya. Ada orang yang diisi malamnya dia dengan kongko sampai subuh, ya. Dan mereka merasakan nikmatnya kongko sampai subuh, ya. Ada lagi yang ekstrim apa? Orang yang menghabiskan waktunya istighraq, nikmat sekali, yaitu di bar. Tahu bar? Tahu diskotik? Saya juga belum pernah masuk. Ada orang yang menikmati malam-malam mereka itu dengan masuk ke satu tempat yang menurut mereka adalah tempat kenikmatan, sambil mereka minum, ya, sambil mereka bernyanyi, sambil mereka striptik, ya, palanya sampai godek-godek. Tahu godek-godek ya, dengan lampu yang berkedap-kedip gelap, ya, gitu. Diri lama dia tidak terasa, diri lama nggak terasa, dia kakinya nggak pegel, gitu kan ya. Kenapa? Istighraq itu menyelami sehingga capek-capek itu nggak kerasa. Ini sebenarnya menjadi ibarat balik dari kita. Kenapa dia kok yang maksiat, dosa, tapi mereka nikmat merasakan itu sampai subuh. Lah kita yang pahala, ridho Allah, itu kan ya, kita belum mampu untuk istighraq, menyelami itu sehingga merasakan kenikmatan sampai dia bilang, ya lail tul walata, wahai malam, jangan kau terbit matahari, karena aku merasakan indahnya bertemu dengan Allah. Tidak terasa sudah subuh. Sampai begitu tuh lama-lama, ya. Sama tuh kayak tadi tuh orang yang maksiat, dia merasakan begitu nikmatnya malam dilalui, palanya godek-godek padahal puyeng. Habis diminum setengah seloki segini nih. Gelasnya gelas kecil, ya, dudukannya panjang banget tuh. Diminum dikit, palanya manteng, ya, tanpa lampu yang kelap-kelip, gitu kan. Katanya begitu. Istighraq dia nyelam tuh, enak banget. Ulama-ulama juga begitu tuh. Dia rasakan malam begitu indah berhadapan dengan Allah. Jidatnya disujudkan di hadapan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Puji untukmu ya Allah, zat yang maha tinggi. Ya, sampai-sampai dia merasakan nangis, keluar air matanya. Kenapa? Dia bertobat kepada Allah. Istighraq. Ya Allah, nih kalau udah dapat begini nih luar biasa. Ya, dapat petunjuk hidayah merasakan malam indah, ya, sampai menjelang subuh. Maka ulama-ulama ada yang wudhu sholat isyanya dipakai untuk sholat subuh.
Berarti kan nggak batal wudhunya kan? Wudhu isaknya bisa dipakai untuk wudhu sholat subuh. Istighraq duduknya begini nih. Jadi kalau orang duduk begini, ya, kemudian yang ngeliat tidur setengah jam, itu nggak batal wudhunya. Ulama-ulama baca Quran, ya, dibaca kitab, gitu kan. Kemudian yang ngeliat tidur setengah jam, tadi bangun lagi dibaca Quran, di mutola'ah, itu nggak batal. Tapi kalau tidur sudah mulai begini, ini batal nih. Karena apa? Anginnya keluar dari duburnya atau ngangkat kedua begini. Ini batal nih, karena akan keluar. Makanya perhatikan orang Jumat. Ada orang dari rumahnya Jumat ingin menikmati tidurnya ketika khotib. Dia sudah mulai memojok-mojokkan diri. Sudah mulai memojok-mojokkan diri. Bahkan saking nikmatnya dia tidur, dia tidak mendengar khutbah. Dibangunin sama orang, mas, mas. Dikaget. Khutbahnya udah mas. Itu. Saking berkualitas tidurnya tuh. Ya kalau orang yang sudah tidak ingat apa-apa berarti kualitas tidurnya mantap. Gitu kan ya. 15 menit. Makanya orang ada juga yang ditandai sama orang. Dia Assalamualaikum dengan tidur. Ya, coba dulu ya. Ada orang yang ngomongnya muter-muter kemana-mana, lama lagi. Ada orang mengambil kesimpulan mendingan gue tidur deh. Dia mininya gitu. Gitu. Makanya khutbah singkat, padat, dan bermakna. Nggak perlu ngomongin politik, apalagi nyebut-nyebut orang fitnah dan sebagainya. Ajak orang buat ibadah kepada Allah, ajak orang supaya imannya kuat. Ngomong kalau tidur kepanjangan, orang ngantuk, apalagi ada orang yang lapar. Kan setengah 12, jam 12 kalau lagi lapar. Ya, jadi semakin dia diajak banyak ngomong, perutnya semakin melilit. Singkat, padat, tajam, terpercaya. Wah, kayak CTP jadi mana? Ya, ini problematika, banyak problematika di khutbah. Salah satunya itu. Panjang, ada ngelantur, ada yang nggak berisi, gitu kan ya. Ya macam-macam lah. Apalagi muncul fitnah dan sebagainya. Saya khutbah di Jakarta Timur. Kemudian setelah saya khutbah, waktu putus saya tahu kemarin katanya ada polisi sama jaksa marahin saya habis khutbah. Kenapa? Mas bilangin mas yang tadi khutbah ke Ustadz mas. Ya itu kalau mau saya pidanakan, dia akan dijebloskan 5 tahun penjara itu mas. Kenapa? Dia sudah mencaci maki, memfitnah orang dengan menyebut-nyebut namanya. Kita tinggal cuma tinggal kita videokan saja. Ya gitu kan. Itu delik pasalnya pasti kena. Tolong sampaikan mas ke dia mas. Saya masih belum ini aja mas, kadang nanti Jumat gitu kan ya. Tapi kalau begitu lagi saya akan pidanakan. Bisa bayangin orang mengajak khutbah kebaikan, tetapi ujung-ujungnya diborgol. Lagi-lagi apa? Dia nggak pandai, tapi hanya nafsu, namanya syahwatul kalam. Tahu syahwat kalam? Keinginan ngomong aja dikeluarkan, nggak mikir lagi. Padahal delik pasalnya apa? Pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah. Dia nggak mikir deh, kalau tuh polisi betul-betul mau pidanakan, itu besok dia akan dijembruk nih. Pasalnya jelas, buktinya jelas, orangnya jelas, gitu kan ya. Dan saksi banyak, digituin namanya. Ini kadang memang harus ustadz, kiai nggak boleh emosi dalam berkhutbah, nggak boleh syahwat dalam kalam, nggak boleh syahwat ngomong, tapi berpikir jernih, gitu ya. Tinggalkanlah hal-hal berbau riba, fitnah, ajak orang buat untuk ibadah. Ya pengurus-pengurusnya
boleh juga. Ya. Kalau yang sudah ekstrim kasih tahu. Ya. Nantinya yang bahaya kan pengurus, pasti yang dilihat kan pengurusnya. Ya. Pengurusnya gitu. Jadi itu yang pertama ya. Pertama tidur kubur. Tidur kubur itu gimana? Tinggalkan kenikmatan tidur dan menuju kepada berpikir bagaimana supaya kubur itu jadi taman surga. Ya dengan cara ibadah. Yang kedua, wal fakhru ilal mizani. Kemegahan menuju kepada timbangan. Maknanya bagaimana? Bi antarokat tatawila ala nasi bi ta'didil manaqibi wa tawajjuhu ila amalil hasanati. Meninggalkan glamoritas, ya, pujian, kemewahan, sanjungan, ya, nama-nama baik dan sebagainya, untuk menuju kepada berbuat amal-amal kebaikan li ajli ziyadatiha fil mizan, supaya semakin tambah timbangannya nanti di akhirat. Banyak orang sekarang berkeinginan buat viral, ya, buat terkenal. Padahal wali-wali itu takhomul, wali-wali itu terselimuti, gak mau viral. Banyak orang yang dia viralnya hanya di akhirat, hanya di langit. Namanya ahlus sama. Ya, ahlus sama. La ya'riful wali illal wali. Tidak tahu wali kecuali dia adalah wali. Ya. Jadi ada kekasih-kekasih Allah yang orang gak tahu kalau dia itu wali. Sehingga apa? Dia viral di langit, disebut-sebutkan oleh para malaikat, oleh Allah. Dia ini orang baik, orang bagus, orang takwa. Namanya disanjung-sanjung langit, tapi di bumi dia nggak terkenal. Saya khawatir di sini ada wali. Orang yang tangannya tuh kalau udah ngangkat, aminnya itu makbul. Makanya kita tidak egois berdoa sendiri. Ya maaf dalam tanda kutip ya, tidak egois berdoa sendiri. Ketika kita dalam berjamaah, kita cukup mengaminkan doa orang lain. Amin. Amin. Bisa jadi orang yang baca doa, dia tawajuhnya ikhlas. Bisa jadi orang yang amin-amin, ada orang yang memang mulutnya selalu berzikir kepada Allah, baca Quran, sehingga aminnya dipandang oleh Allah. Gitu kan ya? Dan ada orang yang egois. Kenapa? Ketika orang berdoa, dia berdoa sendiri. Ada yang benar begini. Pak di sini jawabnya. Ada orang kita lagi baca doa amin banyak, dia doa sendiri. Ketika udah selesai dia masih doa. Ya, dia nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi jangan menunjukkan keegoisan kita di hadapan orang lain. Kan gitu ya. Ya kita tinggal amin, amin, amin. Nanti ketika sholat sunnah kita doa sendiri nih. Gitu kan ya. Jadi begitu yang kedua, ya. Yang kedua, tinggalkan glamoritas, ya, hanya sanjungan, pujian, kemegahan dan sebagainya. Coba berpikir, kata Imam Hatim, bagaimana supaya timbangan kita ini penuh, ya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang timbangan amalnya itu penuh, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke surga. Kenapa? Timbangannya keren nih. Berat. Ibadahnya banyak. Allah redha, senang. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang yang ketika di mizan timbangannya itu tidak ada beratnya atau ringan sekali. Kenapa? Karena tidak melakukan amal soleh. Dia tinggalkan tuh ibadah. Akhirnya apa? Timbangannya jomplang. Ya.
timbangan ibadahnya jomplang ke atas, yang berat malah dosa. Ada apa? Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, narun hamiyah. Nih, kita bisa berpikir nih, oh ternyata yang dihadirkan di sana di akhirat itu bukan lagi jabatan, bukan lagi kemewahan, bukan lagi status, bukan lagi jabatan, tetapi yang ditimbang oleh Allah adalah amal soleh kita. Makanya ketika ke kubur 3 yang ngikutin kita. Ketika kita ke kubur yang ngikutin kita 3. Yang mengiringi kita 3, ahluhu, keluarganya ngikutin tuh. Ya, nyaknya, neneknya belum ikut juga. Perempuan dia bilang jangan, pada ikut juga. Ya sudah, terserah dia. Wa maluhu, hartanya akan mengiringinya, tapi bukan harta favorit. Karena kalau dia mau punya mobil BMW atau mobilnya Alphard, ya, atau bahkan Ferrari, ternyata kurung batang kagak muat kalau dimasukin di Ferrari. Kagak muat dimasukin ke Alphard. Ternyata harus tetap manggil Opik. Harus tetap manggil. Harus dihadirkan siapa? Abulan. Ya. Wah, semua tuh nganterin tuh hartanya. Amalnya juga nganterin. Ternyata yarji'ani isnani, yang 2 akan balik lagi. Hartanya itu kurung batang dan sebagainya. Semuanya hatta ya. Walaupun tiker yang ngebungkus tadi itu yang dicopot tuh didudukin sama ustaz. Yang buat talkin tuh dibawa juga. Dibawa pulang juga tuh. Ya. Padahal dulu kalau itu dipakai buat orang penyakit hidung dibakar. Betul ya? Dulu orang penyakit hidung tampok kagak perlu ke dokter. Berbaring loh. Gua bakar sini. Asapnya ngilangin hidung. Sekarang coba dibakar, kalau nggak kebakaran tuh rumah. Orang dulu hebat ya. Kenapa sakit apa? Gigi di keruk depan rumahnya aja. Diambil tuh daun miyane, ditempelin doang di sini. Baik. Gitu kan ya. Obat tuh di depan rumah kita banyak obat. Di dapur kita banyak obat. Kemarin datang ke sini seorang dokter, peneliti herbal, kayak model Zaidan Akbar lah. Tapi ini cewek. Ya. Dia ngajakin kita supaya kembali ke ala Rasul, kembali ke sunnah. Bukan berarti ninggalin puskesmas, bukan berarti kartu BPS dibuang, enggak. Ya. Kan kita main kartu sakti, kartu BPJS, kartu sakti. Berarti dia kembalilah ke ala Rasul. Kenapa? Rasul ngajarin minum madu katanya. Madu itu disebut di Quran sebagai obat, syifaan. Cuma kita nggak yakin. Kalau beli madunya madu yang karada asli. Tapi kalau beli madu yang asli itu, dia warnanya hitam pekat. Kalau sudah mulai coklat-coklat itu kan sudah tidak asli. Ya. Jadi madu-madu Keyaman, madu-madu Sumbawa dan sebagainya yang bagus-bagus, harganya mahal. 500, 1 juta, kecil 300 tapi asli. Kembali ke madu. Serai. Tahu serai? Serai banyak di rumah kita. Ternyata serai itu penyakit ngilangin jantung. Dia menghilangkan diabetes dan sebagainya. Cukup ambil serai 1, kasih air panas, taruh aja di sini. Serainya kan bentuknya batang begini kan ya. Makanya begini tep. 5 menit itu sudah mulai berubah warnanya. Minum aja. Saya coba minum bismillah. Saya kalau pagi-pagi itu serai, gitu serai. Jahe digecek, tau nggak jahe? Bakar, digituin, ternyata liver, jantung dan sebagainya. Hampir ada 7 atau 10 yang ada di dapur kita jadi obat semuanya. Cuman kita nggak tahu. Ya.
Coba dimulai baca-baca, ya kan, dimulai ini dan sebagainya. Itu di dapur kita banyak obat, dan itu ala Rasulullah. Kayak korma, 7 korma ngilangin racun. Ke orang yang tiap hari makan korma, insya Allah sehat. Apalagi kormanya ajwa. Ya, kalau mau sehat kan mahal. Coba kalau kita ke rumah sakit lebih mahal lagi. Kita ke rumah sakit lebih mahal lagi. Gitu, apalagi penyakitnya mau berat, waduh, mahal. Ya kan kartu BPJS kan main puskesmas doang. Kalau udah rumah sakit besar yang sudah tidak tercover, bahaya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga warahatu ila sirat. Senang tinggalkan pelan-pelan di Mina bil Masjid ila sirati, menuju kepada jembatan Siratal Mustaqim. Di antara rohatal badani, dengan cara meninggalkan kenikmatan tubuh kita. Dia ngerasa enak, ya, kemana-mana dan sebagainya, karena badannya sehat. Wa tawajjuhu ila amalin, dan dia berkomitmen menuju kepada amal yasraqul murura ala sirat, yang amalan ini akan mempercepat dia melewati siratal mustaqim. Ya, jadi nanti amalan-amalan itu akan menjadikan orang itu cepat. Ya, sholat berjamaah ini sholat utamanya apa? Nah, orang itu akan lewat siratal mustaqim, dia kalbarqil hatib, seperti kilat yang menyambar. Terus sampai orang yang istiqomah sholat berjamaah itu, dia akan nanti melewati siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Bahasa kita tahu-tahu udah di sono. Kan kita kalau lu tahu-tahu udah di sono aja, tahu-tahu. Bahasanya kalau tahu-tahu udah di sono aja. Orang lu tahu-tahu udah sampai aja, saking cepatnya. Gitu. Nah, bagaimana kita itu amalan-amalan yang bisa ya jatuh sholat berjamaah, baca Quran. Itu waj'al huduran ala sirat. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini seperti cahaya yang membawa kita. Di Siratal Mustaqim kita dibawa oleh cahaya. Kalau cahaya itu kan sekedepan mata deh, tep gitu kan ya. Coba deh kalau cahaya itu kecepatannya kecepatan gelombang tercepat itu. Maka Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu dibawa oleh kecepatan cahaya. Tembus sampai kepada Sidratil Muntaha, hanya waktu bagian-bagian cuma per jam doang. Malam sebelum subuh udah sampai ke langit. Sedangkan Neil Armstrong sama Edwin Aldrin dia singgah di bulan itu bulanan, lama dia. Nabi sebentar. Gitu kan? Kan Neil Armstrong sama Edwin Aldrin kan pernah orang Amerika ke bulan. Kemudian dia difoto, orang mikir siapa yang foto lu? Itu Amerika kalau ngebohongin orang begitu, terus senjatain bohongin begitu. Dia ada berdua di bulan, terus ada yang foto, kan dikit orang yang foto lu siapa? Amerika kalau ngebohongin orang dahsyat tuh dia. Gitu kan dia. Dulu tahun sekian udah ada foto, gitu kan. Teknologi belum sampai situ. Ya begitulah. Ya, Amerika. Ya. Bi Isra wa dzalika, caranya bagaimana yang demikian itu bi Isra'i ijtinabil ma'asi, dengan cara segeralah tinggalkan kemaksiatan. Ayo, kalau mau cepat nanti jalan di Siratal Mustaqim, cepat juga tinggalin maksiat. Ya, jadi maksiat ini bakal bikin lama orang di Siratal Mustaqim, bahkan bikin kepleset. Orang kadang nggak sadar buat maksiat. Emang enak sebentar. Kayak orang permen, makan permen enak itu. Makan jamu kan pahit, kagak enak. Ibadah juga begitu, kayak orang makan jamu pahit, gak enak. Capek, subuh kudu bangun.
Makan permen enak emang. Habis makan permen selesai mobil pada jontor. Mulut serawan lah, ini radang lah dan sebagainya. Kenapa? Efek dari gula yang dicampur-campur. Begitupun maksiat, enak kelihatannya, ya. Dia berzina, dia mabuk, dia ini. Sekarang, ya nanti di kuburan. Wasyahwatu ilal jannati, ya, syahwat menuju kepada surga. Bi antara kasyahwata, dengan cara tinggalin kepengenan-kepengenan yang gak penting. Tinggalin tuh nafsu-nafsu, apalagi nafsu maksiat, dosa. Wa tawajjuhu ila masyaqqatil ibadati, dan menujulah berkomitmen kepada kepahitan dalam ibadah. Ya, ini bahasanya kepahitan, karena awam itu pahit. Tapi kalau sudah tasawuf, itu ibadah itu jadi nikmat. Semakin lama, dia akan semakin merasakan nikmatnya. Maka Rasulullah waqad tawarramat qadamahu min tulil qiyam. Nabi itu kakinya sampai bengkak. Min tulil qiyam, karena sholatnya lama. Berdirinya 2 rakaat, 1 rakaat itu 2 juz. 2 rakaat jadi 4 juz. Bayangin aja coba. Kita sapi saja geleng. Berarti sapi sekali kelamaan nih. Gitu. Apalagi 1 rakaat 2 juz, 2 rakaat 4 juz. Sayyidina Utsman 1 rakaat sholat witir. Witirnya nggak banyak Sayyidina Utsman. Sholat witirnya 1. Katanya orang, aku cukup 1 sholat witir. Tapi dalam 1 rakaat itu aku bisa menghatamkan Quran. Witirnya cuma 1, karena witir itu 1. Katanya orang, aku cukup melaksanakan sholat witir 1 saja. Tapi aku hatamkan Quran dalam witirku. Kita 1 witir, coba baca Qul 3 kali, hatam kita Quran. Aduh, pakainya ilmunya ilmu begitu gitu ya. Aduh, maunya gampang-gampang, kira berat-berat dikit nggak mau kita. Ya. Fa innal jannata huffati bil makarimi kama fil hadis. Sesungguhnya surga itu akan diliputi, dihiasi dengan ketidaknikmatan. Tapi kalau neraka akan diliputi dengan kenikmatan. Jadi kalau sekarang kita memang gak enak, namanya kita adalah peknang. Tahu peknang? Peknang itu capek-capek dulu baru senang. Ada orang yang nangpek, tahu nangpek? Tahu gak nangpek? Orang senang-senang dulu, nanti di akhirat dia capek. Kenapa? Digebukin. Di kuburan digebukin sama malaikat. Ya, nggak apa-apa lah kita. Ya, berakit-rakit ke hulu. Ya, berenang-renang ke tepian. Kita nggak apa-apa, bercapek-capek dahulu. Nanti kita akan di surga akan merasakan senang. Insya Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, pengurus musoladian mengundang untuk malam Kamis itu ada acara khatmul Quran. Ya. Entah ini kembuli apa kapsah apa duduk, pokoknya ada makannya aja. Ya, khatmul Quran yang ke berapa tuh? Yang 40 apa ya? Jadi malam Kamis besok ada khatmul Quran di musoladian setelah kita ngaji. Ya biasalah ngaji malam Kamis. Sebelum bisa kita nanti akan khatmul Quran kita kirimkan kepada orang-orang tua kita saudara. Yang pasti mereka akan senang, ya, senang dengan doa dan kebaikan-kebaikan yang dikirim oleh anak cucunya. Ya mudah-mudahan nanti kita begitu juga insyaallah ya. Kita dikirimkan doa-doa dan pahala buat kita dari anak-anak cucu kita semuanya. Baik, kita baca Fatihah.
beriring. Semoga Allah berikan kita anak, istri, keluarga taufik dan hidayah, sehat afiat, panjang umur, murah rizki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu menjadi orang yang soleh dan solehah, usaha dagangan kerjaan kita lancar, sukses, salat dan barokah, hajat makbulah, istiqomah dalam ibadah, selamat dunia dan akhirat, insyaallah mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul maqulu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna. فلا لله أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل عوراتي وآمني رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائل الحلات وكل ذي محبة أو زيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى أعطى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه نادى تخصيص صحبي بالبدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.